Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita akan melanjutkan materi pertemuan ke-6 berkaitan dengan bahan baku protein unggas atau poultry. Sebelumnya kita bahas pengertian poultry. Unggas dalam bahasa Inggris poultry adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan atau telurnya. Umumnya merupakan bagian dari ordo Galliformes seperti ayam dan kalkun, dan Aceriformes seperti bebek atau bagian dari unggas. Selanjutnya kita bahas komposisi unggas. Komposisi unggas atau poultry secara esensial, komposisi unggas pada umumnya sama dengan daging, yaitu terdapat 75% air dari jaringan otot, 20% dari protein, kemudian dari 5% dari lemak dari jaringan otot dan elemen-elemen lainnya. Unggas atau poultry secara taksonomi dapat diartikan sebagai ternak bersayap yang dalam taksonomi zoologinya termasuk golongan kelas Apes. Jenis unggas cukup banyak, diantaranya adalah ayam, itik, kalkun, dan angsa. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi unggas. Fungsi unggas yang pertama adalah sumber protein. Di dalam unggas terdapat carnosin yang memiliki fungsi sebagai antioksidan dan sebagai penghubung sel otak dalam berkomunikasi atau sebagai neurotransmitter. Selain itu, karnofin berperan penting dalam daya ingat seseorang, meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua, unggas pun sebagai bahan baku industri makanan. Kita masuk pada klasifikasi unggas atau ayam. Yang pertama ada Poulsen. Poulsen ini ayam yang berumur 4-6 minggu digunakan untuk roasting dan grilling pada proses pengolahannya. Yang kedua ada Foetid Train. Ini jenis broiler yang dagingnya masih empuk dan biasanya dibakar dalam oven. Digunakan untuk roasting, grilling, saute, casserole, dish, supreme, dan pie. Kemudian ada yang ketiga, Poparde atau ayam yang sudah besar digunakan untuk roasting dan boiling dalam proses pengolahannya. Yang keempat ada Chafon. Chafon ini adalah ayam pedaging dan mengandung banyak lemak. Biasanya teknik pengolahannya adalah di roasting. Selanjutnya mari kita bahas berkaitan dengan mutu daging unggas. Mutu daging unggas yang pertama yaitu bentuk karkasnya padat seperti paha, betis, sayap, dan dada berdaging tebal. Yang kedua, tulang dada mudah ditekan atau masih lentur. Yang ketiga, kulit ayam harus utuh dan tipis, tidak memar, tidak sobek atau banyak goresan. Warna kulit putih agak kuning-kuningan. Daging putih sedikit kuning artinya bahwa dagingnya tidak menggunakan zat pewarna. Yang terakhir, daging tidak ada pendarahan atau bekas luka. Baik, kita lanjutkan materi berkaitan dengan kualitas daging unggas yang baik ditentukan oleh yang pertama, bagian daging lebih banyak daripada bagian lainnya. Yang kedua, tekstur daging lembut. Yang ketiga, bagian dada tampak berisi. Yang keempat, bagian paha tidak keras. Yang kelima, aroma daging segar. Yang keenam, karkasnya utuh. Setelah itu kita bahas cara penyimpanan daging poultry atau unggas. Untuk menjaga kualitas unggas atau daging unggas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu penyimpanan. Antara lain, yang pertama, unggas perlu dibersihkan dan dicuci sebelum disimpan. Yang kedua, simpan dalam ruangan pendingin atau refrigerator. Bila masa simpan tidak lama dan daging unggas akan segera digunakan, simpan dalam ruang pembeku jika unggas disimpan untuk waktu yang lama dan belum digunakan. Selanjutnya kita bahas mengenai teknik pengolahan pada daging poultry atau unggas. Yang pertama, teknik boiling, yaitu proses merebus daging poultry dengan suhu yang tinggi. Yang kedua,
kedua ada roasting, yaitu proses membakar daging poultry atau unggas dengan menggunakan oven. Yang ketiga ada proses grilling, yaitu proses mengolah daging poultry langsung di atas bara api. Dan terakhir ada saute. Saute itu metode memasak menggunakan teknik menumis dengan minyak sedikit. Selanjutnya kita bahas bagaimana cara penanganan daging poultry atau unggas yang hendak dimasak. Yang pertama, cuci tangan sebelum mengolah daging. Yang kedua, bersihkan daging yang baru dipotong dengan air bersih. Yang ketiga, tiriskan daging untuk mengurangi kadar air. Yang keempat, bungkus dengan plastik. Yang kelima, masukkan ke dalam lemari es untuk waktu 2-3 hari dan freezer untuk waktu sampai 6 bulan. Yang kelima, jangan menyimpan daging